Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah Bung Alfian. Alhamdulillah, kita semua berharap Ramadan kali ini lebih seperti 3 atau 4 tahunan yang lalu. Amin. Kita mau dengerin, dibacain berita, baru kita bahas. Silakan Bung kameramen. Baik Bung Alfian, ini berita dari suaraislam.id pada 9 April 2022. Judulnya Bung Alfian, pendeta Hindu radikal orasi di luar masjid, ancam culik dan perkosa muslimah India. Innalillahi. Gimana respon awal Bung Alfian dari judul dulu deh? Soalnya di India ini nggak ada habis-habisnya nih Bung Alfian, umat Islam di teror terus Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemirsa Alfian Tanjung channel YouTube, kita akan pahami situasi ini secara luas dan lugas. Diculik dan diperkosa. Loh, kok itu malah diucapkan oleh seorang pendeta yang mestinya dia memberikan pengarahan kebaikan, memberikan pengarahan pembimbingan, mengarahkan kepada, ya artinya itu kan sebutan-sebutan para pengelola agama Hindu itu kan sebutannya begitu. Betul. Nah, artinya ini merupakan satu hal yang harusnya segera direaksi oleh pihak institusi kelembagaan mereka. Itu begitu tuh ngajarin. Nah, kalau pemimpin agamanya saja ngajarin begini, ya berarti kalau apa yang terjadi pada kaum muslimah di India, kita akan bilang, oh berarti Anda yang mengarahkan, Anda yang mengajarkan. Ini sudah linear. Maka respon pertama untuk seluruh kaum muslimin yang ada di India, mudah-mudahan Anda ada yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa India. Mungkin Bung kameramen kalau bisa pakai bahasa India boleh juga biar didengar ke sana. Bahwa penculikan dan pemerkosaan pertama sudah diikrarkan, berarti harus diwaspadai. Betul. Yang kedua, buat kita orang Islam, kita tidak akan pernah membiarkan penistaan kita alami. Betul. Kita akan lawan mereka sebatas kemampuan kita walaupun nyawa taruhannya. Yang ketiga, untuk pemerintah India, saya sebagai seorang Muslim yang beraktivitas di Indonesia meminta, mungkin di sini dari kedutaan India ada yang menyimak, tolong itu diingatkan. Kita kan sama-sama bahwa kita memang di dunia ini berbeda-beda dasar, baik suku, ras, agama. Jadi semangat untuk menculik dan memperkosa ini merupakan semangat seorang kriminal, bukan seorang ahli agama. Begitu tanggapan awalnya Bung kameramen. Baik Bung Alfian, masuk dalam berita, seorang pendeta Hindu radikal di India berorasi di luar masjid di distrik Sitapur, Uttar Pradesh, sembari mengancam akan menculik dan memperkosa muslimah. Namun 6 hari setelah kejadian, polisi mendaftarkan kasus itu dan sekarang sedang melakukan penyelidikan. Nah, ini langsung aja Bung Alfian. Video tersebut, jadi ada video tentang yang aksi pendeta tersebut menunjukkan seorang pria berjubah saffron. Itu saffron tuh kayak warna orange-orangean gitu Bung Alfian. Yang dilaporkan adalah mahan lokal di kota kecil Hyderabad, sekitar 100 km dari Lucknow. Berbicara di sebuah pertemuan dalam jeep, seorang pria berseragam polisi juga terlihat di latar belakang. Jadi lagi dia ngomong, belakangnya ada polisi. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh orang India, kok bisa polisi di India membiarkan hal tersebut terjadi gitu. Nah, dia dalam pidatonya mengatakan bahwa jika seorang muslim melecehkan gadis manapun di daerah itu, dia akan menculik wanita muslim dan memperkosa mereka di depan umum. Ancaman itu disambut dengan sorak-sorai keras oleh banyak orang. Lah, aneh banget ya, masa nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ngomong. Jadi seolah-olah dia, kalau menurut saya, dia kayak agak sedikit memfitnah Bung Alfian, atau menganggap seorang muslim itu sering melecehkan gadis gitu di daerah tersebut. Tapi ancamannya lucu banget, akan menculik wanita muslim dan memperkosa mereka di depan umum. Ini gimana Bung Alfian? Yang pertama bohong ya, saya sangat paham karena kita semua banyak mendengar arahan dari Ustadz Zakir Naik. Iya. Bagaimanapun dia seorang India yang berkaliber internasional, yang sangat mengglobal dengan berbagai dinamika dan ujian yang beliau hadapi. Pertama, ini harus dilihat sebagai satu hal yang perlu kita ketahui apa yang sebenarnya. Iya. Yang terjadi itu adalah bagian kecil dari ancaman-ancaman kalau kita dengar beberapa kongres
musyawarah atau pertemuan-pertemuan berskala luas. Ini sebenarnya penyebab pertama, sekedar diketahui buat para pemirsa, memang pertumbuhan perpindahan dan munculnya mu'alaf itu sangat besar. Dan kalau kita mau jujur secara demografis, sesungguhnya penduduk muslim yang ada di India itu melampaui dari muslim di Indonesia. Betul. Karena jumlah mereka sekitar 300-an juta itu yang beragama Islam. Di kita nggak sampai 270, pasti 260-an. Iya. Nah, lalu bagaimana respon polisi? Saya sudah mengikuti ini cukup lama. Sejak katakanlah yang intens mereka begini kan hampir 4 bulan. Saya ikuti beritanya, saya ngobrol dengan teman-teman saya yang pernah bertugas di India segala macam. Itu hukuman itu hanya lip service aja. Innalillahi. Sebutlah mereka diperiksa atau kemudian mereka mendapatkan tindakan-tindakan hukum yang lebih lanjut. Itu hanya untuk menjadi konsumsi close media saja, ditutup. Oh, ini sudah diperlakukan, padahal nanti dia mungkin masuk lewat pintu depan, pulang lewat pintu belakang. Kalaupun diberikan hukuman, ya paling-paling cuma seminggu, 2 minggu ya sebagai bentuk meredam kemarahan kaum muslimin. Jadi artinya lagi di sini disebut ada Lucknow. Lucknow ini memang pusat ulama-ulama Islam. Oh, Masya Allah. Ya, kita bisa tahu ulama-ulama besar yang menuliskan buku-buku terkenal. Ya seperti kalau itu tadi Islam kembali ke pangkuan Islam. Ya, itu adalah sebuah fakta. Memang di Lucknow itu ada sebuah pesantren besar yang sangat dirujuk banyak orang-orang di berbagai belahan dunia yang bersekolah ke sana. Artinya India pusat pendidikannya cukup besar untuk pendidikan Islam. Beberapa pesantren tertentu memang berada di jazirah yang memang berbasis Islam. Ya kan itu juga disebut di Hyderabad atau di beberapa tempat-tempat yang ada yang memang begitu. Jadi kembali kita tidak bisa membiarkan dan kita minta kepada atase atau kedutaan besar Indonesia yang ada di India bersuara. Kita sebagai umat mayoritas bilang pada pemerintah India, jangan gitu dong. Kita boleh berbeda, tapi jangan memberikan penegasan, apalagi yang bicara itu tidak bisa dibilang itu ustadz lokal. Ya namanya dia udah berperan sebagai pendeta atau sebagai penyiar agama. Apakah di lokal maupun di global, dia akan punya rujukan sumber belajar yang sama. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, apa ya, unik ya kalau di negara yang Islamnya minoritas kita bisa digecek tanpa yang mayoritasnya disebut sebagai teroris lah, radikalis lah. Ini kan disebut radikal di media di Indonesia yang media Islam Bung Alfian. Media internasional belum tentu nyebutnya Hindu radikal. Nah tapi lanjut Bung Alfian, para pengguna Twitter telah melaporkan pernyataan komunal kepada Badan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Nasional untuk Perempuan mencari intervensi yang ketat dalam masalah ini. Komisi Nasional untuk Perempuan mengecam pidato itu dan meminta agar pendeta Hindu tersebut ditangkap. Polisi tidak boleh menjadi penonton bisu dalam insiden seperti itu, dan tindakan yang tepat harus diambil oleh mereka untuk mencegah orang yang menggunakan bahasa yang keterlaluan untuk perempuan. Oh iya benar Bung Alfian. Jadi dia nggak cuma menyasar Islam, tapi juga hak perempuan lah ya, istilahnya kehormatan perempuan lah. Nah, Bung Alfian, ini kan kalau saya lihat fenomena di Twitter ini akhirnya jadi rame. Ya, segimana juga mereka menutupi kejahatannya, kalau sudah ada sosmed, insya Allah terkabarkan juga Bung Alfian ke luar. Nah, ini Bung Alfian, apa nih, gimana ya caranya membahasakannya? Apa ya cara biar orang Islam di seluruh dunia itu kompak gitu Bang Alfian. Ketika ada satu masalah di negara lain, kita nggak boleh abai. Jadi kan saya khawatir kalau kita cuek dengan negara lain yang umat Islamnya dizolimi, satu saat kita terjadi sesuatu, mereka cuek juga Bung Alfian pada kita. Nah tapi kan di dalam Islam kita kan semua bersaudara walaupun berbeda negara gitu Bung Alfian. Kita juga patut bersedih dan berduka. Kaum muslimin di India itu disiksa, di macem-macemin gitu Bung Alfian. Oke, saya respon. Yang pertama kepada Bung Kameramen dengan saya Alfian Tanjung, kita perlu meningkatkan kualitas diri kita. Boleh jadi ketika kita misalnya memberikan penjelasan seperti ini, mungkin nanti terjadi dubbing ini dalam bahasa India. Nah, itu mungkin nanti permintaan kepada Bung Kameramen untuk berdiskusi dengan teman-teman yang berbahasa Indianya mahir. Supaya nanti ada tulisan di bawah.
Ya kan begitu ya. Nanti yang pertama. Artinya apa? Benar. YouTuber multi talenta, YouTuber. Nah, kita minta juga seluruh kawan-kawan yang punya semangat untuk menyampaikan pandangan-pandangan misi dakwahnya, pandangan-pandangan kepedulian sosialnya dan lain-lainnya untuk juga melihat ini sebagai bagian. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu punya semangat Muslimnet. Apakah dalam konteks media informasi ataupun konteks media politik. Kenapa orang lain boleh dengan satuan-satuan gerakan mereka? Apakah yang namanya Uni Eropa, apakah yang namanya A, yang namanya B, kan kita juga boleh dong Uni Islam Internasional. Nah, itu mungkin bagian yang bisa diawali dulu dengan kerja-kerja ekonomi, soal perbankan syariah atau soal-soal pendidikan. Yang kemudian kita juga punya hak yang sama. Kalau Anda boleh berserikat secara politik, maka kami juga boleh, dan itu mungkin wilayah tersendiri. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan ini, ya kita juga akan ingatkan, jangan juga ada di antara kita yang begitu pada orang. Benar. Dan juga ini harus juga jadi bukan hanya kita yang merespon, ayo yang agama lain kan juga Anda punya agama, Anda bicara dong, ini tidak boleh gitu. Di mana toleransi Anda, di mana kebersamaan kita. Jadi itu yang bisa direspon dalam penyampaian yang berhubungan dengan culik dan perkosa dari pendeta India, walaupun tingkat lokal, tapi kami di Indonesia sudah mendengar. Buat kami itu merupakan sebuah kalau di Madura itu carok gitu. Ya, Anda ngomong begitu selesai sudah kalau di Madura, ya kan? Nanti iya benar. Anda telah melukai satu ungkapan, sama saja Anda punya istri, Bung Kameramen. Nanti kalau ini istri Anda akan kami culik, kami perkosa. Nah, sebagai orang yang mendengar begitu kepada orang yang menyatakan, tentu kita tidak akan membiarkan dia. Betul. Bukan sekedar hanya menghindar. Mungkin itulah mengapa ada tradisi carok di Madura. Kembali kepada judul kita, pendeta yang ingin menculik dan memperkosa muslimah. Jawabnya adalah lawan, jihad sampai tetes darah yang penghabisan. Karena melawan dan mati dalam situasi itu termasuk mati syahid. Semoga jadi perhatian. Sekian dan demikian kita melangsungkan pembacaan berita event ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.